Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Dan kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. Tertulis demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara yang dikasih Tuhan, di toko buku biasanya dijual buku gambar untuk anak-anak, yang di dalamnya sudah ada gambar binatang, bunga atau objek lainnya, tapi dengan garis putus-putus. Anak-anak hanya tinggal menyambungkan saja garis-garis yang putus itu, sehingga menjadi sebuah gambar yang jelas dengan garis yang tegas. Teladan Tuhan Yesus ibarat seperti gambar dengan garis putus-putus yang mudah sekali kita sambungkan dengan sikap hidup kita yang mengikuti teladannya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 21 ini dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Rasul Petrus menuliskan surat ini kepada orang-orang percaya yang tinggal di wilayah Asia Kecil, yang saat itu mengalami banyak kesulitan, marginalisasi, fitnah, bahkan aniaya karena iman mereka, dan khusus kepada para budak, karena pada waktu itu masih ada perbudakan. Rasul Petrus memberikan nasihat supaya mereka tetap tunduk kepada tuan mereka, sekalipun tuan mereka berlaku kejam. Di zaman pada masa itu di mana hukum yang mengatur berbagai hal tentang kemanusiaan belum begitu banyak diatur, Rasul Petrus melihat bahwa sikap yang paling tepat pada waktu itu adalah tetap mentaati tuan mereka dalam posisi mereka sebagai seorang hamba atau budak. Alasan mengapa mereka perlu tetap tunduk adalah karena teladan Kristus yang mau menderita sekalipun diperlakukan tidak adil, yang tetap sabar dalam menghadapi fitnahan, bahkan rela mati sampai di kayu salib. Adalah sebuah kasih karunia kalau seorang menderita secara tidak adil karena kebenaran. Kalau orang menderita karena melakukan kejahatan, itu adalah hal yang wajar. Tapi sebaliknya, Rasul Petrus menyatakan bahwa kalau orang menderita karena kebenaran, itu adalah kasih karunia. Nah, di sini saudara, dinyatakan bahwa sebab untuk itulah kamu dipanggil. Kamu di sini termasuk saudara dan saya. Kita semua dipanggil. Dipanggil untuk apa, saudara? Dipanggil untuk menderita, karena Kristus pun telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladan bagi kita, supaya kita mengikuti jejaknya. Apa yang dimaksud penderitaan di sini? Tidak lain adalah penderitaan karena mengikuti Tuhan Yesus, menderita karena kebenaran, menderita karena iman, menderita berbicara tentang pikul salib. Sebagai orang-orang percaya, kita perlu belajar untuk merendahkan diri sebagai hamba dan sabar
di dalam setiap tekanan, penderitaan, ataupun ketidakadilan yang terjadi atas kita. Bukan berarti kita membiarkan kejahatan, saudara. Tentu kebenaran harus ditegakkan. Tapi yang terutama di sini adalah sikap kita yang tetap sabar dalam penderitaan. Karena kita percaya bahwa pembelaan pasti akan datang dari Tuhan. Karakter kita sebagai anak-anak Tuhan diuji dan akan terlihat bukan pada saat keadaan nyaman, tapi pada saat kita harus menghadapi kesulitan, penolakan, ataupun perlakuan buruk dari orang lain. Mari tetap setia di dalam segala situasi yang ada, di dalam keluarga, di tempat kita kerja, di lingkungan komunitas pelayanan, dimanapun kita berada. Biarlah kita memiliki hati dan sikap hidup yang meneladani Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti betapa Engkau Tuhan telah memberikan suatu teladan bagi kami, jejak hidup yang harus kami ikuti, yaitu menderita karena kebenaran. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa tunduk dan taat, meneladani sikap hidup yang Tuhan tunjukkan buat kami, sehingga kami mengikuti dan memenuhi panggilan-Mu untuk menderita karena kebenaran. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan, tapi pembelaan datang dari Tuhan, dan kami akan mengalami pertolongan demi pertolongan yang Tuhan akan nyatakan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus untuk berjalan di dalam kebenaran. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupilah kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan. Kuasa-Mu mengalir, menyembuhkan, memulihkan, memberikan penghiburan, semangat baru, memberikan kelepasan, dan memberikan jalan keluar yang ajaib buat kami. Kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia, pulihkanlah situasi ekonomi pada saat ini. Berkati bangsa kami, berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan berkati juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah setiap orang agar percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpinlah kami jadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.